Gimana kabarnya hari ini, Bu Nina? Alhamdulillah baik, kita sehat walafiat. Alhamdulillah. Ceria banget ya Bu Nina ya. Gitu. Oke Bu Nina, sesuai dengan jadwal, kan Bu Nina mau melaksanakan supervisi ya, supervisi akademik. Nah Bu Nina, sebelum kita melakukan supervisi, saya mengobservasi pembelajaran yang akan Bu Nina lakukan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Nina sebelumnya. Bu Nina hari ini mau melakukan pembelajaran di kelas apa? Kelas 10 TKJ 2. 10 TKJ 2 ya. Materi yang akan disampaikan apa Bu Nina nanti? Tentang ini ya, sikap menumbuhkan empati. Menumbuhkan sikap empati terhadap siswa ya. Tujuan pembelajarannya apa Bu Nina? Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama itu menganalisis sikap empati di lingkungan sosial, membangun sikap empati, dan yang ketiga itu menunjukkan sikap empati. Jadi ada 3 tujuan pembelajarannya. Nah, untuk area pengembangannya akan Bu Nina kembangkan pada pembelajaran kali ini tuh apa? Melakukan komunikasi untuk membangun suasana kelas supaya kondusif, Ya. dan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik di dalam bimbingan kelas. Oke, jadi ada 2 ya area pengembangannya. Yang pertama tadi komunikasi, yang kedua pembentukan kelompok. Nah, terus selanjutnya Bu Nina, untuk pembelajaran kali ini Bu Nina itu mau menggunakan metodenya apa? Metodenya problem based learning. Problem based learning ya, PBL. Oke. Strateginya apa Bu Nina yang dipersiapkan? Menyiapkan perangkat, menyiapkan materi, terus menyiapkan alat dan bahan kegiatan pembelajaran. Oke, Bu Nina, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran yang akan Bu Nina laksanakan bisa berjalan dengan lancar. Semua tujuan pembelajaran yang sudah Bu Nina tuliskan semoga bisa tercapai dan bisa menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Juga mudah-mudahan area pengembangan yang ingin Bu Nina kembangkan itu juga bisa dimaksimalkan ya, untuk siswa, terutama dalam membentukkan kelompok agar bisa lebih aktif. Dan metode yang Bu Nina lakukan, yang Bu Nina rencanakan itu sudah bagus, mudah-mudahan bisa meningkatkan pemikiran critical thinking anak ya dalam menganalisis suatu masalah seperti itu. Ini intinya Bu Nina, tetap semangat ya, ceria, mendapatkan aura kebahagiaan untuk anak-anak. Iya, insya Allah. Dan pembelajaran di kelas itu bisa menyenangkan dan membahagiakan untuk anak. Berarti Bu Nina tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran sekarang ini. Siap. Oke, terima kasih Bu Nina. Sama-sama. Silakan
meter. Siap gerak, doa mulai. Oke, sebelum bimbingan dimulai, kita kasih dulu ya, kita SPG dulu. Nanti Bunina akan SPG untuk semangat. Nanti ini melatih fokus kalian dan supaya kalian lebih semangat lagi. Nanti kalian bisa ikuti saya dulu, nanti saya akan berfokus. Berikutnya adalah fokus semangat. Nanti berarti kalian juga dengan apa yang diucapkan dengan gerakan tangan ya. Semangat, saya datang untuk hadir dan bersemangat. Saya datang untuk hadir dan bersemangat. Saya datang untuk hadir, hadir untuk datang. Saya datang untuk hadir dan bersemangat. Bisa ya? Bisa. Kita mulai ya, semuanya berdiri dulu supaya lebih keren. Tangannya digerakkan, tangannya digerakkan biar loles ya. Tangannya digerakkan. Oke, kita mulai ya. Terus nanti, oh ya satu lagi, nanti ritmenya semakin dipercepat ya. Kita nanti saja untuk semangat dari ritmenya nanti semakin cepat. Itu biar kalian fokus. Biasanya ada yang salah. Lagi kita fokus. Oke, untuk semangat. Untuk hadir dan bersemangat. Saya datang untuk hadir dan bersemangat. Saya datang untuk hadir, hadir untuk datang. Saya datang untuk hadir dan bersemangat. Saya datang untuk hadir dan bersemangat. Saya datang untuk hadir dan bersemangat. Saya datang untuk hadir, hadir untuk datang. Saya datang untuk hadir dan bersemangat. Saya datang untuk hadir dan bersemangat. Meetingnya kalian luar biasa, kalian sudah sangat fokus, mudah-mudahan fokus sampai acara selesai ya, sampai selesai. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita ingin membahas tentang menumbuhkan bagaimana menumbuhkan rasa empati di lingkungan sosial, ya. Untuk tujuannya adalah supaya kalian bisa menganalisis, supaya kalian bisa menunjukkan, supaya kalian bisa dengan lingkungan sekitar, lingkungan sosial itu kan ada di banyak ya, di tempat kalian, di sekolah, di rumah, di kelas, ya kan? Itu lingkungan sosial supaya kalian lebih peka di terhadap kita, ya. Untuk langkah-langkahnya, nanti pertama Bina akan membagi kelompok. Terus nanti Bina akan menayangkan dua video, ada video empati dan non empati. Terus nanti kalian juga membuat motivasi atau kata-kata mutiara, kata-kata bijak yang berkaitan dengan empati, dan kalian nanti mengisi untuk menegaskan bahwa materi yang saya sampaikan itu sampai ke kalian atau tidak. Nanti ada kalian mengisi media dengan menggunakan media Mentimeter. Nanti linknya akan saya berikan. Oke. Sebelum saya mulai menayangkan video, apakah ada yang sudah mengerti, memahami apa itu empati?
Ya. Empati adalah sikap untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Ya, betul. Merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi ketika ada teman kalian bercerita, teman kalian biasanya kan ciwi-ciwi ya, suka curhat ya, suka curhat. Nanti kalau temennya curhat itu, walaupun kamu nggak suka, gitu, tetap aja didengarkan, gitu, tetap didengarkan, tetap diamati. Jangan kalau ada orang cerita kita sibuk dengan main HP sendiri. Ya, nanti kasihan seorang orang cuek ya. Kalau ada orang cerita sebisa mungkin, walaupun kita sendirian banyak masalah, kita sendirian beda, tapi kalau ada teman cerita, orang tua cerita, atau siapapun cerita, tolong dengar. Ya, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, tolong dengar. Itu menghargai teman yang bercerita. Ya, terus kita langsung saja lihat video ya. Video yang pertama adalah video empati. Nanti kalian amati dan kalian analisis ya. Jadi adalah video yang pertama itu adalah video empati, video empati. Ya, tadi saya belum kelompoknya. Untuk ini yang kelompok pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nanti kalian kelompok 1 dan 3 itu menganalisis tadi video yang pertama. Kemudian nanti kelompok 2 dan 4 nanti menganalisis video yang kedua, video empati. Nanti setelah kalian menganalisis, nanti kalian salah satu mempresentasikan untuk hasil analisisnya tersebut. Ya. Kita lanjut dengan video yang kedua.
kehidupan saat ini menggantungkan diri pada teknologi. Bersama satu meja, tapi sibuk sendiri. Berjalan beriringan, tapi tak saling memandang. Akankah terus begini? Teknologi kehilangan kendali. Bagaimana jika begini?
Itu adalah contoh video empati. Empati di mana di situ ada satu laki-laki yang berjalan di situ dengan gadgetnya, dia nabrak orang pun dia tidak minta maaf, ada teman yang menyapa pun dia cuek. Hasilnya apa yang dia terima? Hasilnya adalah ketika dia jatuh, dia bertemu dengan teman-temannya, dia tidak menyapa teman-temannya, sibuk dengan dunianya sendiri, padahal dia terluka. Dia mencoba mencari perhatian, melihat lukanya, tapi tidak ada temannya berdiri. Tidak ada teman yang merespon, tidak ada teman yang nanya kenapa gitu kan, ya anak-anaknya nggak peduli itu. Terus kemudian ada video lagi tadi, anak laki-laki tersebut menyapa temannya, menyapa orang yang sedang berlalu lalang, menyapa teman-temannya, dia tidak menggunakan gadget. Akhirnya apa? Terbentuk rasa saling tanya bareng, itu kan itu yang namanya empati. Ya, salah satu contoh. Silakan kita beri waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi tentang tadi video yang pertama itu kelompok 1, video yang kedua kelompok 2 dan 4. Silakan menggunakan waktu 5 menit dengan baik. Silakan kalian berdiskusi. Nanti juga harapannya nanti ketika ada teman yang presentasi, nanti kalian bisa menambahi. Bisa dipahami ya? Silakan dimulai berdiskusi berkelompok masing-masing. Sudah? Sudah? Untuk kelompok yang mau presentasi atau atas keinginan sendiri, mau ditunjuk atau masak atau nanti banyak untuk ya. Oke, kelompok tiga dulu. Siapa yang mau presentasi?
ini mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Sanova dan teman saya setelah mencermati tayangan tersebut, kami menyimpulkan bahwa dengan pertolongan dan bantuan lain, maka layanan tersebut atau kita bisa memberikan manfaat dalam lain dan lingkungan serta terlihat dari tanaman yang tadinya sudah mau mati kemudian bisa tumbuh kembali dan memberikan kehidupan pada makhluk hidup lain termasuk tubuh anak yang putus sekolah kembali bersekolah. Yang kedua, pertolongan dan kepedulian yang diberikan bisa membuat orang lain bahagia. Yang ketiga, sikap empati yang dibutuhkan bisa membuat hidup laki-laki tersebut lebih bermakna dan bermanfaat untuk orang lain. Yang keempat, membantu dan berbagi pada sesama makhluk hidup bisa dimulai dengan hal kecil di sekitar kita. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan. Jual pertanyaan. Barangkali ada yang mau menanggapi dari kelompok lain, silakan. Izin bertanya dari kelompok keluar, bagaimana cara agar kita bisa membantu orang lain dengan tulus? Izin dijawab. Dimulai dari peduli lingkungan sekitar dan menghilangkan pikiran yang akan berat. Iya, kasih tepuk tangan. Terima kasih. Ya, Untuk selanjutnya yang presentasi kelompok 4. Ya, silakan. Kelompok 4 sama satu menunjuk. Saya Wali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi kali ini, alangkah baiknya kelompok kami perkenalan dulu. Karena ada pepatah yang mengatakan "Otan genap mau berkresno, saya mengalami kesalahan dan Oke, kemudian saya di sini akan membacakan hasil diskusi kami yaitu tentang video non tadi. Dari hasil diskusi kami sendiri, kami menyimpulkan ada 4 poin. Yang pertama, orang-orang sibuk dengan gadget dan media sosial masing-masing. Yang kedua, tidak ada interaksi sosial yang terjadi seperti saling tolong-menolong, peduli dalam lingkungan. Yang ketiga, orang-orang yang sibuk dengan gadgetnya menjadi antisosial dan tidak peduli dengan sekitarnya. Yang keempat, beberapa orang merasa kesepian di tengah keramaian. Mungkin itu hasil diskusi kelompok kami. Sebelum saya kembali ke tempat, apakah ada yang ingin ditanyakan? sebenarnya dari kelompok 1, apakah orang yang disebut dengan itu membatalkan diri dan mencerminkan kelompok? Izin menjawab, atas nama orang sibuk dengan gadgetnya sendiri akan menimbulkan aktor dari lingkungan sekitar kita. Bahkan gadget membuat kita lupa dengan lingkungan sekitar kita. Apa yang disebutkan dari video tersebut, kita boleh mengikuti pertemuan sama. Oke, itu saja yang akan saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik itu tutur kata maupun kata yang berlebihan, mohon dimaafkan. Bahkan apa tidak? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1. Siapa yang presentasi? Oke, sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan hasil diskusi dari kelompok ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Iman Fitia Rizky. Saya bukan orang. Saya sosial jadi. Saya Budi Maulana. Oke, jadi saya akan membacakan hasil diskusi dalam video yang ditampilkan. Terlihat ada seorang laki-laki yang memiliki sikap tolong menolong. Laki-laki tersebut memberi
membantu kawan dan kepedulian laki-laki tersebut tidak hanya di hati dan pikiran saja, melainkan dibuktikan dengan memberikan pertolongan pada orang lain dan sesama makhluk hidup. Sekian dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya dari kelompok 4, mengapa dengan menolong orang lain bisa membuat kita bahagia, padahal di video tersebut laki-laki tidak menjadi kaya? Oke, jadi karena memberikan manfaat kepada orang lain ini dapat terukur dari materi kebaikan yang kita lakukan akan kembali ke kita. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 dan 3 sudah mempresentasikan kaitannya dengan video MKPI ya. Jadi bisa disimpulkan kalau MKPI itu adalah kita bisa dari video yang ditayangkan itu kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita lakukan gitu loh. Walaupun hal sekecil apapun. Ya, tadi ada contohnya di sini ditayangkan ketika ada tanaman kering, terus kemudian kita geser pokoknya ada air hujan ya, talang ya kalau bahasa Inggrisnya ya, talang bahasa Inggrisnya ya. Jadi itu kita menolong tanaman itu supaya kembali hidup ya. Terus ada ibu-ibu dan anak kecil pengemis ya, itu mengemiskan anak-anak pengen anaknya sekolah. Nah, kemudian ada orang yang menolong dengan memberikan sedikit rezekinya walaupun dia tidak kaya, tapi untuk kebaikan sekecil apapun akan berbeda. Jadi kita walaupun nanti yang membagi pasti akan ada orang lain yang gitu ya. Terus dilanjut dengan hasil diskusi kelompok berapa yang kedua ya, silakan lanjutkan kelompok 2. Sebelumnya saya awali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyampaikan hasil diskusi, perkenalkan saya dan rekan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Zaid dan teman saya. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi yang dari video tersebut. Yang pertama, dari video terlihat bahwa orang-orang sibuk bermain HP. Yang kedua, laki-laki yang bermain HP sepanjang jalan menjadi orang yang sosial, tidak memperhatikan lingkungan sekitar pada saat jalan. Yang ketiga, sibuk dengan HP membuat dirinya merugikan orang lain. Yang keempat, ketika dia terluka karena jatuh, teman-temannya tidak ada yang peduli karena sibuk dengan medsos dan HP-nya. Sekian hasil diskusi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kelompok 3. Apakah sikap antisosial terbentuk karena gadget? Jawabannya ya, karena penggunaan gadget yang berlebihan membuat kita fokus pada HP tanpa peduli lingkungan. Contohnya ketika bermain game, chattingan dengan ayah. Apakah cukup jelas? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video yang ditayangkan yang kedua itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa itu berkaitan dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita terlalu sibuk dengan dunia maya, kita juga akan abai dengan dunia nyata. Contohnya ketika kalian di rumah, kadang seharusnya kan membantu orang tua bersih kayak gitu ya, atau membantu bapak, membantu adik ngomong gitu ya. Tapi karena kadang kita itu terlalu sibuk dengan handphone, kita nonton ini rebahan, main handphone, ibu itu lagi nyapu, kita itu cuek aja. Kita seolah-olah ada ibu yang lagi nyapu. Padahal kalau seharusnya itu kan kalian ketika ada ibu lagi nyapu, kak, saya saja bu, atau saya saja bu yang ngomong, saya saja pak yang ngomong bapak gitu ya.
yang kalian sibuk dengan HP. Ya, kita tidak melarang kalian memainkan HP gitu, kita menggunakan media sosial, tapi tetap harus ada batasannya supaya kita tidak abai juga di dalam kehidupan nyata. Ya, selanjutnya adalah kalian mencoba membuat kata mutiara, kata-kata bijak. Saya bagi kertasnya, nanti kalian bisa tuliskan di sini. Nanti kalian bisa tulis di sini kata-kata mutiara. Kalian bisa tulis di situ. Saya akan kasih contoh sebuah kata mutiara sederhana. Ya. Sentuhlah manusia lain tidak hanya dengan tangan, tapi sentuhlah orang lain dengan hati. Ya, kata-kata sederhana saja. Ya, silakan kalian coba buat, nanti coba kalian tunjukkan hasil diskusi kalian tentang membuat kata motivasi itu seperti apa. Ya, silakan buat. Coba sekarang salah satu tunjukkan dari keluarga kelompok kata-kata mutiara yang sudah kalian buat. Coba dari kelompok buat empati adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang kuat dan saling menghargai. Dengan memahami perasaan orang lain, kita membangun jembatan kepercayaan dan solidaritas. Iya. Karena dari kelompok Empati adalah bukan dengan telinga kuat. Empati kita tidak hanya mendengar kata-kata, tapi juga merasakan perasaan lainnya. Sekarang dari kelompok 1, sikap empati adalah jembatan yang menghubungkan dua manusia. Ketika kita merasakan apa yang kita orang lain rasakan, kita menciptakan dunia yang penuh sayang dan bahagia. Terus selanjutnya kelompok 3. Empati bukan hanya tentang merasakan dengan kata-kata yang tepat, tetapi juga tentang memberikan kehadiran dan perhatian kepada orang lain saat mereka membutuhkan. Selanjutnya untuk penegasan materi empati.
empati kali ini. Di sini ada yang bisa menjelaskan secara detail apa itu empati. Di sini saya bayangkan poin tentang empati. Coba, empati berasal dari kata yang memiliki arti ikut merasakan. Empati adalah sebuah badan mental di mana seseorang merasakan pikiran, perasaan, atau di sini juga disebutkan pendapat lain menurut Chaplin, pengertian empati adalah kemampuan memproyeksikan perasaan sendiri pada suatu kejadian, suatu objek alamiah, atau realisasi pengertian terhadap kebutuhan dan penderitaan pribadi orang lain. Misalkan dengan ada orang yang berduka, kita datang bertakziah, itu juga termasuk rasa empati. Ada teman di sekolah, di kelas yang sakit, kita datang menjenguk, mendoakan, membawa bingkisan, itu juga termasuk dengan empati. Di sini juga ada ciri-ciri apa? Ciri-ciri memiliki sikap empati. Coba dibaca satu. Memiliki sikap ditanamkan sedari kecil oleh orang tuanya. Biar orang tuanya itu menanamkan nilai empati kepada anaknya sejak kecil, itu sangat penting karena itu akan terbawa ketika dia sudah dewasa. Ya. Terus yang paling penting lagi adalah sosialisasi. Sosialisasi seorang anak sedang bermain dengan teman-temannya dalam permainan yang diadakan, tentunya akan ada kerjasama atau relasi dengan teman. Ya. Merasa lebih terbuka dengan orang lain, ya, itu juga termasuk dengan faktor yang membentuk sikap empati. Kemudian di sini ada tip, ada tip untuk menumbuhkan rasa empati. Cara yang bisa menumbuhkan rasa empati itu apa? Satu, yang ketiga, yang keempat, itu yang tips untuk Pagi Bu Nina, jadi kita ketemu lagi ya Bu Nina. Setelah kemarin saya melihat atau mengonservasi kegiatan pembelajaran Bu Nina. Kemarin di kelas 10 ya Bu ya. Iya. Dari hasil observasi yang saya lakukan, melihat dari apa yang Bu Nina sudah sampaikan ke anak-anak ini, kira-kira pembelajaran Bu Nina kemarin tujuan pembelajarannya sudah tercapai belum? Untuk tujuannya, untuk yang menganalisis sikap empati, membangun dan menunjukkan sikap empati, alhamdulillah secara keseluruhan sudah tercapai.
Alhamdulillah itu berarti semua tujuan pembelajarannya sudah tersampaikan ya. Nah, kalau untuk area pengembangan itu yang kemarin kita obrolin waktu terobservasi, itu area pengembangan yang dikembangkan sama Bu Nina itu sudah terlaksana atau belum saat pembelajaran? Untuk yang komunikasi positif, alhamdulillah sudah ya. Begitu juga dengan strategi pengelompokannya juga sudah tercapai. Iya ya, kemarin saya juga sudah melihat ya bahwa pengelompokannya juga sudah cukup baik ya. Nah, Bu Nina, dari pembelajaran yang sudah Bu Nina lakukan kemarin, ada nggak sih apa ya koreksi dari pembelajaran yang Bu Nina kemarin, mungkin hambatannya atau mungkin apa sih yang ingin Bu Nina tanyakan atau Bu Nina menemukan hal apa? Untuk kekurangannya kemarin itu anak yang kurang aktif ya. Anak yang kurang aktif ketika mengikuti pembelajaran di bulan sedang. Ada beberapa anak yang hanya diam, di kelompoknya juga kurang aktif ketika berdiskusi. Dia juga hanya mengikuti temannya saja, tidak vokal untuk menyampaikan pendapatnya. Gitu. Iya. Nah, kalau melihat dari anak yang kurang aktif nih, rentang dari ketidakaktifan anak kalau menurut Bu Nina, dari rentang 1 sampai 10, kira-kira berapa ini? Di angka berapa ketidakaktifannya? Di angka 4 ya. Di angka 4 ya. Cukup rendah ya. Cukup rendah ya. Kalau menurut Bu Nina sendiri nih, kategori siswanya aktif itu yang seperti apa, Bu? Kategori siswa yang aktif itu siswa yang ketika berdiskusi dia mampu menyampaikan pendapatnya, dia bisa berani menyampaikan pendapat, terus berani berbicara ketika perwakilan kelompok, dia itu menyebutkan dia mau berani mengungkapkan pendapatnya. Tapi kalau anak tersebut itu tidak berani ya, dia cenderung diam ketika diskusi, dia nggak mau berbicara. Pasti ya, Pasti akan mengeluarkan ini. Yang ikut kata-kata kelompok lah gitu. Iya. Nah, Bu Nina kira-kira nih dari anak yang seperti itu ya, anak yang tidak aktif ketika pembelajaran, pasti kan ada faktornya nih, dia ada penyebabnya. Kira-kira penyebabnya apa, Bu? Mungkin ada permasalahan di rumah ya. Mungkin ada permasalahan di rumah atau kurangnya bersosialisasi. Itu bisa juga terjadi mungkin ya. Kalau saya lihat sekilas itu mungkin ada permasalahan di rumah. Karena kalau di kelas baik-baik saja, tidak ada permasalahan dengan teman satu kelas ya. Jadi masalah di rumah itu yang membuat dia tidak bisa fokus. Iya. Ya motivasi belajarnya juga kan turun ya. Iya. Kalau kata anak sekarang, dia berangkat sekolah dengan tangki cinta yang belum penuh gitu ya. Jadi motivasinya untuk belajar di sekolah juga belum penuh. Nah, dari motivasi yang kurang, terus juga mungkin permasalahan di rumah itu. Kira-kira ada lagi nggak, Bu, yang membuat anak itu kayaknya nggak aktif gitu? Itu nggak itu dari media pembelajarannya. Mungkin kurang kreatif. Jadi anaknya tuh apa sih gitu kan, kayak biasa rock kayak gitu, kayak kurang bersemangat mungkin dengan nanti menambah inovasi gitu kan. Ya mungkin model pembelajaran kurang sesuai dengan keinginan dia gitu ya. Jadi penyebabnya ada dari keluarga juga bisa ya, Bu, dari keluarga, motivasi belajarnya ya, keinginan untuk belajar, sama dari media pembelajarannya mungkin kurang update gitu ya, Bu. Itu aja menurut mereka ini. Iya, mungkin ya dirasanya kurang itu kurang menarik gitu lah ya. Nah, gimana dari faktor-faktor ini sudah kekuatan apa sih yang Bu Nina miliki biar Bu Nina itu kayaknya bisa nih, atau ada rencana untuk bisa memberikan perubahan, rencana aktif Bu Nina ke depannya nih untuk memperbaiki hal tersebut? Mungkin langkah pertama dari melakukan konseling individu. Iya. Mungkin dengan melakukan pendekatan supaya kita tahu sih sebenarnya anak itu kenapa sih gitu kan. Kita harus bicara face to face dulu dengan anak biar menggali permasalahan yang ada. Karena harapannya kita menggali, kita bisa membantu gitu ya, betul. Nah, setelah itu apa, Bu? Mungkin setelah
pemanggilan anak konseling individu, terus ditemukan permasalahan dengan keluarga, mungkin kita bisa melakukan pemanggilan orang tua. Kita coba berbicara dengan orang tuanya supaya ada solusi untuk anak dan orang tua. Iya, jadi kalau secara individu itu ada konseling individu dulu ya, individu, terus mungkin kolaborasi dengan orang tua ya, ya kalau memang permasalahan dengan orang tua bisa terselesaikan. Mungkin ada lagi Bu selain itu? Jadi mencoba membuat media pembelajaran yang lebih menarik dengan mengikuti perkembangan zaman, atau kita bisa mengikuti pembelajaran seperti apa sih yang anak-anak inginkan, supaya mereka bisa lebih aktif, lebih bersemangat lagi mengikuti pembelajaran kita. Mungkin tidak seperti itu. Iya. Mungkin ada gambaran Bu pembelajaran yang lebih menariknya mungkin akan disisipi apa nih ke depannya untuk Bu? Mungkin speaking, puisis, gitu ya mungkin ya. Anak-anak sekarang kan lagi suka dengan puisi seperti itu ya, jadi lebih bersemangat. Ya, yang mengandalkan IT ya, anak-anak sekarang. Jadi ada 3 langkah nih, 3 rencana yang rencananya akan dilakukan ya, dari pemilihan individu, kolaborasi dengan orang tua, dan membuat pembelajaran yang lebih menarik untuk mereka. Dari rencana itu Bu, kira-kira yang mau Bu Nina libatkan dalam rencana siapa saja? Orang tuanya, orang tua, kepala sekolah, wali kelas, terus rekan sejawat untuk sharing ya. Itu nanti harus terlibat ya, yang akan saya libatkan nanti. Jadi dengan melibatkan orang tua itu utama ya Bu ya, kita harus ada kolaborasi dengan orang tua, terus kepala sekolah ya untuk mendukung sarana-prasarana mungkin ya. Nah Bu, dari rencana Bu Nina nih, kira-kira rencana terdekat yang bisa Bu Nina lakukan yang mana Bu? Tapi konseling individu dulu. Kira-kira kapan Bu Pak dilaksanakan? Konseling individu mungkin pertemuan yang akan datang kan kita dapat cek bisa minggu sekali ya, mungkin di sela-sela jam saya nanti bisa untuk melakukan konseling individu. Oke, minggu depan ya Bu. Nah, untuk rencana yang lain Bu, kira-kira akan dilaksanakan? Setelah itu ya, mungkin setelah melaksanakan individu, mungkin besoknya langsung Membuat pembelajaran yang lebih menarik ya. Mulai sharing dengan teman-teman gitu kan, karena saya juga perlu belajar ya dari teman-teman, harus sharing dengan kaltek juga saya lebih ini ya, paham IT anak-anak zaman sekarang ya. Ya betul. Sekarang memang apa ya, perkembangan di dunia IT-nya kan luas ya. Memang kita ya Bu ya, kita perlu belajar Bu. Nah, Bu Nina, untuk rencana yang sudah Bu Nina buat, siapa saja yang mau dilibatkan Bu Nina sudah direncanakan. Komitmen Bu Nina nih dalam apa ya, mewujudkan rencana ini bagaimana? Komitmennya saya akan berusaha memantau perkembangan perubahan anak tersebut, baik di dalam sekolah atau di luar sekolah. Iya, harapannya nanti kalau ada pemantauan kita bisa lihat gitu ya. Harapannya Bu Nina, setelah dilakukan perubahan dari rencana aktif Bu Nina, rentang dari keberhasilannya Bu Nina harapkan di rentang 1 sampai 10 jadi 9. dari 4 jadi 8 sampai 9. Udah gila perubahannya 2 kali Pak ya, mudah-mudahan bisa. Amin, insya Allah bisa Bu Nina dengan kolaborasi dengan banyak orang, mudah-mudahan bisa gitu ya. Oke Bu Nina, terima kasih Bu Nina. Mudah-mudahan apa yang Bu Nina rencanakan ini bisa berjalan dengan maksimal, ya, bisa memberikan dampak yang positif kepada anak, bisa memberikan dampak yang positif juga untuk pembelajaran Bu Nina di kelas maupun layanan-layanan TK yang lainnya gitu ya. Saya merasa senang sekali bisa ngobrol sama Bu Nina. Saya juga merasa senang ngobrol dengan kita, jadi lebih ada gambaran ya ke depannya ya. Tetap
Bantu saya Bu Ida untuk membersamai perkembangan anaknya. Ya Bu Nina, saya dengan senang hati kami Bu Nina membutuhkan teman sharing, teman ngobrol untuk melakukan perbaikan pembelajaran saya siap. Mungkin itu saja Bu Nina. Terima kasih untuk waktunya Bu Nina.